Maju. Ini aja. Kehilangan sajalah sarang buat cabrik ke pangke jangan ke insyaallah kita keluar tidak kesombongan kita keluar tidak kaidigungan sumawona pada pamer niat kuring sarang reng-rengan gaya sanes Habibah bin Ali itu subhanallah. Ya, mudah-mudahan jadi warning apa musuh-musuh Islam berhujung anurek ngaganggu kesatuan di kota Tasik atau di kabupaten bahwa Islam di kota Santri bersatu bersama orang takbir Allahu Akbar. Ayo Kang Apau bangsa Kang Apau di Pandawa 5 insyaallah makanya aku tangan mau ya kolaborasi ayat di Sunda hiji ayat di Pandawa 5 gitu kan ayat di Putra Cahaya Galunggung ya kolaborasi sadayana. Kita meriwayatkan hizib-hizib riwayat beliau juga. Maka pada pagi ini saya pun nanti minta ijazah beliau ya, supaya sah jadi murid keturunan Syekhana Khalil. Mohon izin pakai ya. Nanti pakai pulpen khusus pakai itu. Nanti ada kertas. Ini bukunya Naisdi ini ya. Tapi nanti kertasnya di sini pakai insyaallah. Lau samahtum sayyidi. Ya, nanti aja ya. Negeri ini, Indonesia khususnya, Nusantara secara umum, diberkahi dengan adanya ulama-ulama ahlullah. Mereka lah yang disebut paku-paku bumi. Paku itu bahasa Arab, bukan paku yang itu tuh bukan. Paku itu bahasa lama, artinya kutub. Ilmu ini masuk bahkan sampai ke keraton-keraton di Jogja, di Solo. Maka di Solo rajanya, sultannya disebut Paku Buwana, Paku Buwono. Buwono alam, Paku Kutbul alam. Jadi itu pengaruh dari ajaran wali-wali Allah. Maka yang mengislamkan negeri ini dulu itu wali-wali Allah, bertarikat sufi, berakidah Asy'ari, bermazhab Syafi'i. Hari ini muncul kelompok pendatang-pendatang baru, mereka hendak membatalkan ini semua. Dan kita bersyukur pagar-pagar Ahlus Sunnah, benteng-benteng Ahlus Sunnah masih banyak. Inilah pesantren ini bentengnya. Benteng jangan dibayangkan ya besi-besi, tembok-tembok, bukan. Temboknya itu kitab. Yang megang kitab itulah panglima-panglimanya. Mereka lah yang memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah. Dan saya kaget ternyata Pak Kiai ketua Rais ya, Haji. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu keturunannya berat tuh ya. Mikirin, waduh, gelar Pak Kiai besar sekali ya. Gimana cara mikulnya ya. Ini saya baru menyebutkan silsilah ilmu, baru beberapa silsilah ilmu, bahwa ilmunya orang-orang kita dahulu bersambung kepada ulama-ulama di Makkah, di Madinah. Tadi saya sebut siapa? Syekh Abdul Somad Al-Falibani. Beliau lama di Madinah, maka nama beliau belakangnya ada Al-Madani, Al-Falibani. Beliau juga lama di Mekah, maka disebut Al-Madani Al-Makki Al-Falibani. Syekhana Khalil juga lama di Mekah, maka beliau sebenarnya berhak dikasih nisbah belakangnya Al-Makki. Beliau talaki lama kepada Al-Alim, Al-Allama, Al-Kabir, Al-Kutub Al-Syahir, Al-Mufassir Sayyidi Syekh Muhammad bin Umar ya, namanya bin Arabi, atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Benar namanya, pakai Muhammad ya. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi mufti di Mekah, mufti mazhab Syafi'i, dan dia punya murid tidak hanya orang-orang Nusantara. Oleh karena itu beliau kalau nulis kitab nggak pernah pakai bahasa Melayu atau bahasa Banten, selalu pakai bahasa Arab. Jadi kalau mau tahu seorang syekh ini muridnya siapa aja, lihat kitabnya pakai bahasa apa, karena beliau nulis buku untuk muridnya berbahasa apa. Syekh Abdul Somad Al-Falibani nulis dalam dua bahasa, kadang Arab, kadang Melayu, karena terakhir beliau pulang ke negerinya dan pindah ke Patani. Karomahnya mirip-mirip seperti Yai As'ad. Mbah Yai As'ad itu Masya Allah ya, mau ilmu apa aja ada ya, debus bisa ya. Itu pakai hizib-hizib aja, pakai doa-doa aja sama beliau tuh. Nah, dulu itu sanadnya ke Syekh Abdul Somad Falibani itu salah satunya. Syekh Abdul Somad Falibani itu ditembak nggak mati-mati, ditembak nggak mati-mati. Ditunggulah waktu beliau lengah, nggak tahu siapa yang melakukan. Ketika beliau sampai di Patani, dipisahkan kepalanya dari badannya, jadi nggak bisa ditembak, bisa cuma digorok. Maka miriplah kisah beliau dengan Sayyidina Al-Husain. Badannya di mana, kepalanya di mana. Ya, kita ketemu zuriat beliau di Palembang dan di Jakarta dan juga Malaysia. Mereka mengatakan itu njid kami, kakek kami Syekh Abdul Somad Falibani nggak mempan ditembak oleh Belanda. Ya, nggak mempan, sama Inggris nggak mempan. Akhirnya ketemu juga kelemahan beliau apa, digorok. Baru beliau kemudian wafat. Jadi ilmu-ilmu ini sebenarnya ada, tapi nanti di akhir zaman akan dikeluarkan lagi. Karena ulama kita tidak menjadikan ilmu tersebut sebagai tujuan, ilmu tersebut cuma penjagaan diri. Nanti di akhir zaman Allah turunkan lagi. Entah ini zamannya, entah tidak, wallahu alam bisawab. Kita siap-siap saja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi saya cerita tentang sanad. Ini adalah hal yang krisis sekarang di mana-mana, sanad silsilah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menukil kalam ini di dalam risalahnya. Kalam ini dinukil dari kitab Sahih Muslim. Kenapa? Hadratus Syekh ternyata pemegang sanad Sahih Muslim yang lumayan berkelas di masanya. Jadi saya punya sanad Sahih Muslim, itu jalurnya kepada Hadratus Syekh. Saya dari Kiai Ali Mustafa Yaqub, dari Baya Idris, dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, atau jalur kedua Syekhuna Ali Mustafa Yaqub dari Syekh Shansuri Badawi. Ya, beliau dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nanti jalurnya nyambung. Karena beliau ini suka khataman, bahkan kalaupun nggak lihat kitabnya itu bisa baca. Jadi kalau ada orang baca, beliau tahu di mana salahnya. Salah satu riwayat yang dituliskan di Muqaddimah Sahih Muslim, al-isnadu minad-din. Bersanad, bersilsilah, berguru adalah separuh beragama. Maka boleh kita sebut gurumu mempengaruhi cara beragamamu. Kenapa hari ini ada orang ekstrim?
Kenapa ada hari ini anak muda baru belajar agama sudah berani nyalah-nyalahin Pak Kiai yang sudah lama belajar agama? Karena dia dapat guru suka menyalah-nyalahkan. Jadi jangan sembarangan punya guru, betul-betul harus selektif berguru. Maka untuk berguru jangan cuma ikut-ikutan, untuk berguru perlu istikharah. Ini Bapak Ibu ini kalau naruh anak ke pesantren istikharah dulu biar tambah kuat. Jangan cuma mau nikah doang ya. Kalau nikah cuma teman makan minum tidur. Tapi kalau guru agama teman sampai menyeberangi sirat, sampai apakah masuk surga atau jatuh ke neraka. Berarti lebih penting atau enggak? Oleh karena itu ulama kita mengatakan nasabul ilm nasabud din a'la wa aqwa min nasabil jism. Jadi nasab dalam beragama, guru kita dalam beragama lebih kuat, lebih sahih, lebih berhak bertanggung jawab daripada nasab jasad. Nasab jasad paling cuma sampai liang kubur, fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Tapi kalau nasab ilmu, nanti ditanya, kamu murid siapa? Nanti ditanya tuh. Ketika ditanyakan, ini sosok siapa? Maka muncullah sosok Nabi di hadapan dia. Kalau dia tidak punya guru, nggak ada yang bantu bangku jawab. Inilah nikmatnya punya guru. Kalau orang punya guru, guru rohani, yang bantu jawab di alam kubur, nanti gurunya diajarin sampai di kubur. Itu kalau gurunya wali Allah. Karena wali Allah itu ahya'un inda rabbihim, mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Percaya nggak nih? Hah? Cahayanya kenceng dong. Kalau antum tasdik kepada Syekhna Khalil dan zuriat-zuriatnya yang alim ulama, datang nanti mereka itu.